Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, ya Bapak Ibu, selamat sore. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait petunjuk teknis bagaimana Bapak Ibu nanti akan melaksanakan UKP PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Bapak Ibu akan mengikuti UKP PPG periode 2. Ya, walaupun Bapak Ibu adalah peserta periode 1, UKPPG-nya Bapak Ibu ada di periode 2 karena UKPPG periode 1 kemarin sudah selesai untuk calon guru. Nah, Bapak Ibu, bagi guru tertentu saat ini UKPPG periode 2 tahun 2025. Ini adalah file petunjuk teknis pelaksanaan UKPPG, nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Kami akan menjelaskan sedikit saja terkait UKPPG yang akan Bapak Ibu ikuti. Oke, kita mulai dari sini bahwa UKPPG itu terlaksana secara UKPPG itu dilaksanakan secara nasional. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti UKPPG di Nomensen, maka di kampus lain di seluruh Indonesia secara bersamaan juga sedang mengikuti UKPPG. Lalu berikutnya Bapak Ibu ada dua jenis UKPPG yaitu first taker dan retaker ya. First taker dan retaker. Nyebutnya itu masih pembaca teks. Jadi masih sangat kita melihatnya itu sebentar dulu Bapak Ibu. Ya. Apalagi pengalaman saya pribadi. Jelas ya suara saya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ada first taker, ada retaker. Bapak Ibu semuanya adalah peserta first taker. Artinya ini untuk pertama kalinya Bapak Ibu mengikuti UKP PPG. Ada satu lagi yaitu UKPPG retaker. Retaker ini adalah yang sudah pernah ikut UKPPG namun tidak lulus sehingga perlu mengikuti ujian ulang atau bahasa kalau di sekolah namanya remedial lah. Nah, kalau di UKPPG namanya retaker. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pertama kali dan sepertinya memang semuanya kita adalah yang pertama kali mengikuti UKPPG, maka Bapak Ibu termasuk dalam peserta UKPPG first taker. Nah, apa bedanya kedua ini? Retaker bayar sendiri dan ujian UKPPG-nya. Tapi Bapak Ibu yang first taker tidak ada dipungut biaya UKPPG. Bapak Ibu sekali lagi tidak ada dipungut biaya UKPPG. Kalau nanti Bapak Ibu tidak lulus, lalu Bapak Ibu harus ujian ulang, nah baru bayar. Namanya retaker. Bapak Ibu, kalau ini pertama kali tidak ada pembayaran UKPPG, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan tentang pembayaran dan lain-lain. Oke. Kita langsung Bapak Ibu, ada dua jenis UKPPG yang akan Bapak Ibu ikuti, yaitu ujian tertulis atau disebut juga UTBK, lalu ada nanti satu lagi ujian kinerja atau UKIN. Ya. Nah, UTBK Bapak Ibu akan ikuti secara online. Bapak Ibu akan mengikuti UTBK secara online menggunakan laptop, menggunakan handphone, dan Bapak Ibu akan bekerja sendiri dengan pengawas pusat, pengawas UTBK pusat. Oke. Nah, UTBK ini bahan materinya adalah tentang pengelolaan pembelajaran, ya, tentang pengelolaan pembelajaran. Ada dua jenis UTBK ini yang akan Bapak Ibu ikuti. Yang pertama ada tes objektif atau tes pilihan ganda. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan soal 65 soal pilihan ganda yang terdiri dari 35 soal PCK, pedagogikal, lalu 30 soal situasional. Gitu. Nah, pedagogikal ini mengukur penguasaan materi dan strategi pembelajaran, sementara situasional ini nanti menilai Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mengambil keputusan berdasarkan situasi konteks atau suatu situasi yang diberikan di soal. Nah, 65 soal ini, 35 dan 30, 65 soal ini akan Bapak Ibu selesaikan dalam rentang waktu 120 menit. Oke. Lalu yang berikutnya, sebentar Bapak Ibu.
Mohon maaf ya, ada sedikit apa, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Itu tadi tes objektif ya, Bapak Ibu, tes objektif, yaitu Bapak Ibu akan mengerjakan pilihan ganda 120 menit. Selanjutnya ada tes subjektif. Tes subjektif itu adalah, kalau bahasa lainnya adalah studi kasus ya, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengerjakan pilihan ganda ini, Bapak Ibu akan diminta suatu refleksi. Bapak Ibu akan merefleksikan 4 hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu diminta merefleksikan apa masalah yang pernah Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami satu masalah? Nah, itu nanti Bapak Ibu identifikasi satu masalah, tuliskan di studi kasus itu. Lalu, apa upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Lalu, apa hasil dari upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan? Dan terakhir, apa pengalaman berharga yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk peningkatan diri dan kompetensi? Nah, keempat hal ini akan Bapak Ibu refleksikan dalam bentuk narasi. Jadi Bapak Ibu berefleksi berupa narasi, cerita, dan menjelaskan studi kasus itu. Nah, Bapak Ibu nanti studi kasusnya akan Bapak Ibu isikan langsung di aplikasi UTBK-nya setelah Bapak Ibu nanti selesai mengerjakan soal objektif yang tadi, yang 65 soal pilihan ganda tadi. Gitu. Oke. Berikutnya, setelah ujian tertulis, ada satu lagi namanya ujian kinerja, UKIN. Nah, di UKIN ini Bapak Ibu pasti sudah familiar. Nah, Bapak Ibu nanti diminta mengupload 3 hal pada UKIN. Yang pertama ada RPP, yang kedua ada video selama 2 JP, 2 praktik pembelajaran, dan yang ketiga video editing. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Sebagai penyambung informasi kepada orang yang lain. Itu biasanya ada ketua ya. Lanjut. Ya, itu fasilitas dari satuan diberikan kepada orang tua. Ya. UKIN ini Bapak Ibu yang pertama akan diminta adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu adalah boleh berupa RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu akan gunakan dan akan Bapak Ibu praktikkan dalam video pembelajaran berikutnya. Nah, perangkat pembelajaran ini silahkan menggunakan RPP atau modul ajar semaksimal mungkin yang bisa Bapak Ibu praktikkan nanti. Oke, misalnya Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran itu menggunakan kurikulum Merdeka, boleh menggunakan media ajar, boleh modul ajarnya menggunakan deep learning yang saat ini sedang on the track, boleh. Jadi silakan Bapak Ibu rancang RPP-nya atau modul ajarnya yang terbaik sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu mata pelajarannya ekonomi, matematika, bahasa Inggris, PPKN, dipersilakan. Nah, terkait ini saya mau sampaikan. Ini sudah pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Untuk mata pelajaran matematika itu ada di semua jenjang. Ya, mata pelajaran matematika boleh di semua jenjang. Mata pelajaran PPKN juga boleh di semua jenjang. Mata pelajaran bahasa Inggris juga boleh di semua jenjang, sesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, untuk bidang studi ekonomi itu sangat disarankan sebenarnya di SMA atau SMK atau sederajat. Karena mata pelajaran ekonomi hanya ada di jenjang SMA atau SMK atau sederajat. Ya, jadi kalau bisa silakan praktikkan di SMA atau SMK. Namun jika tidak bisa dicarikan SMA atau SMK tempat pembelajaran nanti, silahkan di SD atau di SMP untuk mata pelajaran IPS, tetapi materi yang dibawakan harus tetap materi ekonomi. Di mata pelajaran IPS boleh, di SD dan SMP, tetapi pastikan sekali lagi materinya, topik pelajarannya adalah yang materi atau topik pelajaran yang berhubungan dengan ekonomi. Bukan sejarah, bukan IPS antropologi, tapi spesifik topik materinya itu harus ekonomi ya. Kalau di SD, kan di SD namanya IPAS ya, ilmu pengetahuan alam sosial, IPAS ya. Nah, pastikan materi yang dibawakan itu bukan materi IPAS, tetapi materi ekonomi. Nah, untuk yang TK,
ekonomi itu tidak boleh. Jadi silakan Bapak Ibu yang guru TK silakan mencari tempat UKIN-nya itu di jenjang yang lebih tinggi. Oke. Nah, itu perangkat pembelajarannya. Jadi silakan dipersiapkan. Berikutnya video praktik pembelajaran. Bapak Ibu silakan mempraktikkan video pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Bapak Ibu susun atau modul yang sudah Bapak Ibu susun. Ya. Jadi videonya itu direkam, proses pembelajaran direkam, nanti akan Bapak Ibu upload di Google Drive untuk kemudian disematkan, ditautkan di aplikasi UKPPG-nya ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut. Aturan umum peserta UKPPG. Yang pertama untuk aturan tertulis, untuk ujian tertulis, untuk UTBK. Bapak Ibu silahkan nanti menandatangani fakta integritasnya. Lalu Bapak Ibu mengikuti ujian tertulis sesuai jadwal. Bapak Ibu jangan terlambat mengikuti ujian tertulis, apalagi sampai lupa, jangan ya. Lalu Bapak Ibu persiapkan perangkat ujian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya Bapak Ibu yang sediakan alat perangnya ya, laptopnya, handphonenya, sediakan sendiri Bapak Ibu. Nanti ada penjelasan di bawah tentang apa-apa saja yang dibutuhkan perangkat ujiannya. Lalu berikutnya, Bapak Ibu selama ujian tertulis diwajibkan menggunakan pakaian sopan. Karena nanti sewaktu UTBK, kamera Zoom dan kamera webcam itu harus aktif. Sehingga akan terlihat dari kamera Bapak Ibu selama ujian gitu ya. Jadi silakan berpakaian sopan dan rapi. Lalu Bapak Ibu jangan lupa membawa identitas diri, KTP dan kartu ujian. Kartu ujian itu bisa di-download nanti dari aplikasi UKPPG-nya. Untuk KTP-nya silahkan dibawa untuk nanti kedua-duanya ditunjukkan ke arah kamera. Jadi sewaktu nanti Bapak Ibu ikut UTBK, pengawas akan meminta tunjukkan kartu ujian dan tunjukkan KTP-nya gitu. Jadi Bapak Ibu angkat aja KTP-nya, arahkan ke kamera gitu ya. Terusnya. Lalu Bapak Ibu dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Nah, ini jangan curang-curang lah Bapak Ibu. Oke, peraturan untuk UKIN. Berikutnya Bapak Ibu seperti tadi juga menandatangani ada fakta integritas. Lalu Bapak Ibu mengikuti UKIN sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Lalu Bapak Ibu berpakaian sopan dan rapi, lalu menunjukkan foto dan identitas pada awal video pembelajaran. Nanti akan ada penjelasan lebih jelas dari ini. Oke, lanjut. Oke, ini aplikasi keperluan untuk UTBK Bapak Ibu. Ini harus Bapak Ibu pastikan memenuhi syarat, spesifikasi minimalnya harus terpenuhi. Yang pertama Bapak Ibu harus punya laptop. Kalau Bapak Ibu saat ini belum punya laptop, silahkan mempersiapkan laptopnya. Apakah dibeli, apa dipinjam. Yang jelas harus punya laptop. Ya Bapak Ibu. Karena UTBK-nya nanti menggunakan laptop. Spesifikasi Terputus suaranya Pak Agus. sampai di sini ya Bapak Ibu. Oke. Ini tadi spesifikasi laptopnya, CPU 2 core, harus punya RAM 4 GB, displaynya begini, OS-nya begini, dan seterusnya. Jadi silahkan dipastikan laptopnya Bapak Ibu memenuhi syarat ini. Lalu berikutnya, Bapak Ibu harus punya handphone yang telah terinstall aplikasi Zoom dengan audio dan kameranya berfungsi baik. Jadi nanti sambil menggunakan laptop, Bapak Ibu juga akan berbarengan juga Zoom di handphone. Jadi sekaligus dipakai laptopnya dipakai, handphonenya dipakai, gitu ya. Lalu koneksi internet, Bapak Ibu pastikan stabil dan memiliki kuota yang mencukupi. Gitu. Kalau Bapak Ibu saat ini berada di daerah yang kurang mantap koneksinya, boleh pindah ke kantor desa mungkin atau di sekolah atau di rumah mertua yang ada koneksi internetnya bagus gitu ya. Kalau menggunakan internet langsung dari handphone bukan WiFi, pastikan punya kuota internet yang cukup. Ya, jangan sampai di tengah ujian tiba-tiba
habis kuotanya gitu. Jadi dipersiapkan kuota internetnya. Oke, lanjut. Untuk ujian tertulis yang pertama Bapak Ibu siapkan laptop, lalu siapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom-nya. Pastikan nanti pada aplikasi Zoom-nya Bapak Ibu namanya harus sesuai dengan nama Bapak Ibu. Lalu pastikan koneksi internetnya stabil. Lalu berikutnya Bapak Ibu silahkan mempersiapkan satu ruangan yang tenang dan nyaman, pencahayaannya cukup. Usahakan di ruangan itu hanya Bapak Ibu. Ya, diusahakan di ruangan itu hanya Bapak Ibu. Kalau memungkinkan. Karena nanti pengawas akan meminta kepada Bapak Ibu mengarahkan kamera ke sekeliling. Ya, nanti coba diarahkan kameranya ke kanan, kiri, atas, belakang gitu. Jadi supaya menghindari dugaan kecurangan, silakan Bapak Ibu punya satu ruangan sendiri gitu. Kalau di sekolah minta izin sama kepala sekolah untuk pakai satu ruangan gitu. Atau kalau mau di rumah di satu kamar gitu. Anak-anak suruh main-main dulu. Suami suruh jaga anak-anak gitu misalnya. Ya. Jadi satu ruangan sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti laptopnya diletakkan di meja dan meja itu harus bersih dari barang-barang selain keperluan UKPPG. Ya, yang ada di atas meja boleh laptop atau botol minum, boleh obat-obatan jika perlu, boleh kertas kosong atau kertas buram untuk hitung-hitung, boleh satu pena, boleh. Nah, jadi harus yang berhubungan dengan UKPPG. Jangan ada di situ ayam geprek ya Bapak Ibu, atau bekas botol Pampers, janganlah gitu. Jadi harus bersih. Gitu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu wajib menginstal aplikasi Exam BPPB, Exam BP3 ya. Wajib diinstal ini karena ujian UTBK-nya menggunakan aplikasi Exam ini. Nah, gimana cara installnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Friska. Lalu Bapak Ibu silakan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal. Lalu silakan nanti mengikuti bergabung dengan grup WhatsApp masing-masing pengawas, karena nanti akan ada grup WhatsApp-nya tempat Bapak Ibu dengan pengawas akan berbagi informasi atau saling tanya jawab. Oke, lalu silakan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke. Nah, saat pelaksanaan Bapak Ibu ikuti arahan pengawas ya. Sesuai dengan arahan pengawas. Kalau pengawasnya meminta Bapak Ibu menunjukkan KTP, tunjukkan. Kalau Bapak Ibu diminta untuk mengarahkan kamera ke sekeliling, nah diarahkan gitu. Lalu silakan Bapak Ibu mengerjakan ujiannya dan tidak boleh dibantu oleh orang lain atau alat, ya. Nah, jangan coba-coba curang Bapak Ibu karena otomatis akan terbatalkan ujian UKPPG Bapak Ibu. Kerjakan saja secara mandiri. Nanti selama ujian Bapak Ibu akan diminta menghadap layar monitor atau menghadap layar Zoom. Ya, menghadap layar monitor atau layar Zoom dan wajahnya harus terlihat semua di situ di kamera itu. Oke. Lalu ikuti tata tertib selama pelaksanaan ujian. Lalu setelah UTBK, setelah Bapak Ibu mengikuti ujian, nanti Bapak Ibu akan diminta mengisi kuesioner, nanti tolong diminta. Lalu jika pengawas meminta Bapak Ibu menunjukkan kertas coret-coret, barangkali selama ujian Bapak Ibu ada menggunakan kertas coret-coret, nah silakan dipastikan peserta merobek kertas tersebut di hadapan pengawas, gitu diarahkan aja nanti, gitu. Oke, oke, itu dia. Jadi tata tertibnya tadi sudah, ikuti sesuai jadwal. Lalu masuk paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ya Bapak Ibu. Tidak boleh terlambat ya Bapak Ibu. Jangan terlambat lah gitu. Jangan terlambat. Oke, ini sudah. Ini juga sudah tadi. Instruksinya juga diikuti. Lalu, oke, jika ada kendala, pastikan Bapak Ibu berkomunikasi dengan pengawas ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada masalah tiba-tiba atau mungkin videonya tidak muncul pada pengawas, video Zoom-nya gitu atau seterusnya. Jadi silakan nanti berkomunikasi dengan pengawasnya masing-masing untuk UTBK gitu. Oke.
Pastikan juga handphone dalam posisi hening nanti, Bapak Ibu. Jangan sambil nelpon ya, Bapak Ibu. Tidak boleh sambil nelpon gitu. Lalu dilarang mendokumentasikan atau menyebarluaskan ujian ya. Bapak Ibu jangan memfoto, mendokumentasikan soal-soal ujian, itu sangat dilarang. Tidak boleh didokumentasikan dan disebarluaskan. Oke? Lalu dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan UTBK. Bapak Ibu kalau UTBK fokuslah di situ. Jangan sambil memasak. Jangan sambil nyetrika. Jangan pula sambil menggosip kan. Nah, fokus hanya mengerjakan UTBK. Dilarang meninggalkan tempat duduk selama ujian ya. Dilarang ke toilet bahkan tanpa izin pengawas. Jadi kalau mau meninggalkan tempat duduk dengan alasan ke toilet, nah silakan minta izin pengawas gitu ya. Minta izin pengawas. Kalau ada paket gitu, abaikan aja dulu Bapak Ibu. Jangan tinggalkan ujianmu gara-gara paket yang datang. Pakai COD, jangan ya Bapak Ibu. Fokus dulu. Kalau boleh kalau sudah udah tahu mau beli sesuatu, pastikan lo datang paketnya itu COD-nya jangan di hari ujian lah, gitu ya. Oke. Lalu dilarang makan atau merokok selama ujian, Bapak Ibu. Nah, Bapak-bapak ini apalagi jangan sambil merokok, Bapak-bapak. Ibu-ibu juga ada merokok kan? Jangan sambil merokok ya, ibu-ibu yang merokok. Itu jangan sambil makan juga, sambil makan ayam penyet jangan ya. Oke. Diperbolehkan minum boleh. Oke. Nah, pengawas berhak menghentikan UTBK jika dianggap ada kecurangan atau melanggar ketetapan atau melanggar aturan. Oke, ya, Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti peraturan yang berlaku. Oke, untuk UKIN. Nah, untuk UKIN ada Bapak Ibu diminta menyusun RPP tadi ya, perangkat pembelajaran dan video. Oke, yang pertama perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu susun itu harus karya Bapak Ibu. RPP-nya RPP Bapak Ibu. Jangan diambil dari milik orang lain ya. Nah, persiapkanlah sendiri RPP-nya gitu. Nanti diupload filenya dalam nama perangkat pembelajaran underscore nama mahasiswa underscore name ya. RPP atau modul ajar. Nah, lengkap dengan medianya jika punya media. Kurikulumnya sesuaikan dengan kurikulum di tempat Bapak Ibu praktiknya nanti. Kalau di sekolah dia sudah menggunakan kurikulum Merdeka, boleh pakai kurikulum Merdeka. Kalau di sekolah Bapak Ibu menggunakan kurikulum yang sekarang deep learning, sudah mulai deep learning, silakan deep learning. Nah, jadi sesuaikan saja mau kurikulumnya, silakan pakai yang berlaku di sekolah itu. Gitu. Lanjut. Video pembelajaran. Nah, sesudah Bapak Ibu punya perangkat pembelajarannya, lalu Bapak Ibu praktikkan dalam bentuk video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu praktiklah video pembelajaran itu direkam dengan durasi 2 JP sesuai dengan jenjangnya masing-masing. 2 JP ya Bapak Ibu, direkam 2 JP. Di SMP 2 JP berapa menit? Nah, selama itulah durasinya. Di SMA 2 JP itu berapa menit? Nah, selama itulah durasinya. Jadi jenjang durasi 2 JP itu sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Direkam, lalu videonya dalam bentuk format MP4. Gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, dan video stabil ya. Harus fokus gambarnya, jangan buram. Suaranya juga harus terdengar jelas ya Bapak Ibu. Jangan terlalu jauh kameranya kalau memang tidak pakai mikrofon eksternal. Kalau memungkinkan pakai mikrofon eksternal, mikrofon tambahan lebih bagus karena suaranya pasti lebih jelas. Tapi kalau tidak pun tidak apa, yang penting pastikanlah suaranya jelas gitu. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Nah, jangan terputus-putus. Jadi satu video semuanya di situ, semua aktivitas. Jangan diputus-putus ya Bapak Ibu, untuk 2 JP-nya ini jangan diputus-putus, yang untuk video full-nya. Nah, di awal Bapak Ibu harus memberikan video perkenalan. Oke, Bapak Ibu, video perkenalan. Bapak Ibu sebutkan namanya, asal kampusnya yaitu nomensen, nomor mahasiswanya, nomor induk mahasiswanya, dan identitas sekolah Bapak Ibu. Jadi di awal langsung ya. Jadi akan mulai merekam praktik pembelajaran. Nah, diawali dengan perkenalan dulu. Video perkenalan. Sesudah Bapak Ibu video perkenalan, maka lanjut langsung
ke praktik pembelajaran. Video perkenalannya itu cukup 1 menit, ya, 1 menit. Oke, jangan ada tambah-tambahan selain ini ya Bapak Ibu, selain yang ini. Nah, tidak perlu masukkan background musik-musik seperti ada latar belakang musiknya, ada latar belakang video lingkungan sekolahnya, ada gambar kepala sekolahnya, ada gambar ketua yayasannya pula muncul di situ, tidak usah, tidak perlu. Cukup Bapak Ibu aja gitu. Izin Bu, dokumennya dokumen. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, rekaman itu ada 2 jenis video yang akan Bapak Ibu upload di Google Drive masing-masing. Ada video utuh 2JP tadi yang tanpa editing, nanti dibuat namanya video utuh underscore nama underscore name. Lalu ada satu lagi namanya video editing. Video edit itu adalah Bapak Ibu mengedit video yang 2JP tadi menjadi kurang lebih 30 menit. Nah, jadi semacam rangkuman dari video 2JP ini dirangkum, dieditlah menjadi durasinya menjadi cukup 30 menit. Namun semua bagian penting dalam proses pembelajaran harus termuat di dalam video edit itu. Nanti dibuatlah namanya video edit underscore nama dan name gitu. Bapak Ibu sesudah punya video, nanti Bapak Ibu silahkan upload videonya di Google Drive masing-masing ya. Drive masing-masing. Lalu tautkanlah link Google Drive ini tadi ke aplikasi UKP PPG-nya, ke aplikasi UKIN-nya ya, ke aplikasi UKIN. Pastikan Bapak Ibu videonya itu sudah dalam mode open access ya, jangan ditutup aksesnya, dibuka aksesnya supaya nanti para penguji bisa mengakses ke dalam. Oke, ini peraturan untuk guru BK sama seperti yang lain, cuman bedanya kalau BK namanya bukan RPP, tapi rencana pelaksanaan layanan BK gitu ya. Nah, sama bentuknya. Jadi silakan dibaca lebih lengkap. Kita lanjut. Nah, ini beberapa jenis-jenis pelanggaran. Bapak Ibu jangan terkena pelanggaran ini. Yang pertama, pelanggaran untuk UTBK. Ringan, Bapak Ibu mungkin lupa mematikan suara telepon genggam. Nah, atau mungkin berpakaiannya tidak sopan. Nah, paling hanya diperingatkan oleh pengawas itu sanksinya. Lalu ada jenis sedang. Nah, ini yang sedang. Terlambat masuk ruangan ujian. Nah, ini ada peluang Bapak Ibu jadi dibatalkan dan dijadwalkan ulang ujiannya. Nah, kalau sudah sempat dijadwalkan ulang, susah itu nanti mikirkan kapan lagi ujian ulangnya kan udah lebih ribet ya. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir tepat waktu. Oke, atau juga Bapak Ibu tidak pasang programnya, tidak install Zoom-nya, tidak install aplikasi tadi. Nah, jangan sampai gitu. Jadi pastikan semua sudah terinstall. Nah, pelanggaran berikutnya meninggalkan ruang ujian padahal belum selesai. Nah, karena merasa sudah selesai, ditinggalkannya ruangannya. Jangan Bapak Ibu, harus tetap nampak di kamera itu sampai ujiannya selesai. Pelanggaran berat seperti apa? Pelanggaran berat adalah Bapak Ibu memfoto, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UTBK-nya. Jangan ya Bapak Ibu, jangan disimpan dan disebarluaskan. Itu termasuk pelanggaran berat. Sanksinya apa? Bapak Ibu bisa dinyatakan langsung tidak lulus dan tidak boleh retaker dalam 2 tahap berikutnya. Jadi 2 kali retaker Bapak Ibu tidak bisa ikut kalau melaksanakan ini. Jadi jangan. Lalu ada pelanggaran sangat berat. Sangat berat ini adalah Bapak Ibu melakukan kecurangan. Kecurangannya misalnya Bapak Ibu dibantu oleh pihak lain atau orang lain dalam mengerjakan soal UT. Jangan sampai. Kerjakan masing-masing ya Bapak Ibu. Jangan memalsukan data juga. Memalsukan data. Itu jangan. Oke. Untuk UKIN, jenis-jenis pelanggarannya. Bapak Ibu di Google Drive-nya tidak terbuka open access. Nah, itu masih mudah itu, masih bisa dibantu. Tolong dibuka, paling gitu aja sanksinya. Tapi yang pelanggaran sedang, jangan. Pelanggaran sedang ini adalah Bapak Ibu melakukan kesalahan 3 kali berturut-turut. Nah, pelanggaran berat untuk UKIN. Nah, ini termasuk pelanggaran berat kalau Bapak Ibu plagiasi, ya, plagiasi. Atau mengunggah dokumen milik orang lain lalu diklaim itu sebagai milik sendiri. Nah, ini pelanggaran berat. Nah, apa hasilnya? Apa sanksinya? Bapak Ibu dianggap tidak lulus dan tidak boleh ujian 2 tahap berikutnya. Sangat berat. Ini pelanggaran sangat berat. Ketika Bapak Ibu memalsukan data atau digantikan oleh pihak lain. Ini Pak dari bawah. Hmm. Terputus Pak, coba ulang lagi. Mentang-mentang mirip.
ada mirip kakak beradik, adiknya pula disuruh nanti praktik video gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan. Oke. Ini ketentuan tambahan, jika ada suatu keadaan darurat mungkin akan dilaksanakan penjadwalan ulang, tapi mudah-mudahan tidak ada ya Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar semua. Jika di suatu masa ujian ada gangguan, nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan pengawas terkait pelaksanaan ujiannya, misalnya ada masalah nanti di server, nah, jadi nanti disampaikan kepada pengawas kalau ada kendala, termasuk yang putus koneksi ya, misalnya di tengah-tengah ujian hilang jaringannya gitu, jadi pastikan Bapak Ibu konsultasi ke pengawas ujiannya nanti untuk UTBK-nya. Oke, ini untuk retaker. Nah, Bapak Ibu boleh retaker kalau Bapak Ibu tidak lulus ujian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak lulus, ada peluang, masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk ujian ulang. Oke, ini kita skip, ini untuk penguji. Oke, itu saja. Oh, ini lagi. Untuk jadwal Bapak Ibu, ini jadwalnya sebentar. Oke, ini sudah pernah saya kasih juga sebenarnya di grup WA kita. Jadi nanti Bapak Ibu silakan melihat kembali. Ini dia jadwal-jadwalnya. Kapan simulasi ujiannya, kapan pendaftaran UTBK-nya, kapan perangkatnya gitu. Jadi ikuti aja nanti tanggal-tanggal yang ada di sini untuk timeline-nya Bapak Ibu, jangan sampai terlewat kira-kira begitu. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu. Lanjutkan ke Ibu Friska terkait aplikasinya, aplikasi UTBK-nya. Oke, cukup menarik ya, Baik. Ibu. Terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, untuk pelaksanaan UK PPWG ini, Bapak Ibu nanti mendaftar melalui link ukppwg.bp3.kemendikbud. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu memasukkan username dan password. Defaultnya itu username-nya itu NIK Bapak Ibu, nomor induk kependudukan. Jadi nomor KTP, kemudian passwordnya 12345 bintang. Pada saat Bapak Ibu sudah berhasil login, nanti akan muncul form untuk mengganti password. Boleh diganti, silakan masukkan password baru dan konfirmasi password baru. Kemudian diupdate. Nah, setelah Bapak Ibu update passwordnya, Bapak Ibu boleh melakukan edit profil. Jadi silakan diedit. Khusus untuk yang Kristen, nanti ada pilihan Advent atau tidak. Jadi boleh diupdate di sini. Kemudian untuk foto juga, silakan diubah fotonya. Kemudian ubah profilnya. Setelah diubah, pastikan Bapak Ibu sudah menyimpan. Untuk fotonya Bapak Ibu, pastikan ini menggunakan foto yang sesuai ketentuan itu Bapak Ibu. Jadi dia harus menggunakan jas atau blazer warna hitam, kemudian latar belakangnya warna merah seperti itu. Karena foto yang dari sinilah nanti yang akan diangkat ke sertifikat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lulus seperti itu. Jadi foto yang di UKPPG ininya nanti yang akan dibuatkan ke sertifikat pendidik. Jadi pastikan foto yang diupload di sini sudah sesuai ketentuan ya Bapak Ibu. Nah setelah itu nanti akan muncul daftar ujian. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan pendaftaran. Untuk saat ini Bapak Ibu memang sesuai jadwal harusnya tanggal 7 ya, mulai sampai tanggal 19. Untuk saat ini Bapak Ibu belum bisa mendaftar ujian karena kita sedang melakukan pendataan Bapak Ibu di PDDikti. Jadi ada syarat terbaru dari pusat bahwa data Bapak Ibu harus terdaftar di PDDikti, baru Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran ujian. Jadi ditunggu saja, tidak perlu panik. Tadi kan ada yang belum bisa ini karena NIM belum terdata di PDDikti. Seperti itu. Jadi sekarang kita lagi pendataan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 12 Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran. Nanti dicek aja di halaman masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang sudah berhasil mendaftar tidak perlu share di grup karena kalau share di grup akan banyak kepanikan dari teman-teman yang lain yang belum mendaftar. Bapak Ibu yang sudah mendaftar akan bisa kami cek dari halaman admin kami. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar juga nanti akan kami ingatkan di masa pendaftaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan muncul UKPPG periode 2 tahun 2025. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pilih kemudian daftar ujian. Nanti akan muncul daftar informasi ujiannya.
Dan disinilah nanti Bapak Ibu melakukan pencetakan kartu. Jadi untuk ujian tertulis, ujian UTBK Bapak Ibu akan ada ini panitia lain, bukan LPTK kita, jadi akan ada panitia untuk uji pengetahuan. Nanti Bapak Ibu boleh cek di halaman masing-masing. Dan ini nanti Bapak Ibu akan diumumkan sesuai dengan jadwal ya. Jadi kalau belum jadwalnya jangan harus ada gitu. Ini kok kenapa belum ada? Ini kenapa belum ada? Kemungkinan itu karena belum jadwalnya. Jadi Bapak Ibu dari halaman itu juga nanti akan melakukan cetak kartu ujian. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah selesai Bapak Ibu melakukan pendaftaran, Bapak Ibu login ke halaman UKIN. UKIN UKPPG.BP3 Kemendikbud. Nah, login di sini, masukkan username dan passwordnya. Username dan passwordnya itu username yang tadi dibuatkan di pendaftaran UKPPG. Kemudian nanti di sinilah Bapak Ibu mengunggah dokumen. Jadi ada 3 dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama itu RPP atau modul ajar, boleh RPP boleh modul ajar. Kemudian yang kedua ada video pembelajaran. Yang pertama dia video utuh tanpa editing, kemudian ada yang kedua itu video edit berdurasi 30 menit. Seperti itu. Jadi video utuh dan video berdurasi 30 menit Bapak Ibu simpan di Google Drive masing-masing. Jadi yang kita perlukan itu linknya. Nah, untuk RPP, sediakan dokumen PDF-nya. Nanti setelah masuk ke halaman ini, akan ada informasi kegiatan, kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah KTP dan mengunggah fakta integritas. Jadi akan ada fakta integritas nanti, silakan Bapak Ibu upload di situ. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu akan tampil perangkat pembelajaran dan video pembelajaran. Jadi di sinilah Bapak Ibu menguploadnya. Di sini nanti untuk mengunggah file RPP atau modul ajar. Kemudian pastikan Bapak Ibu klik simpan ya. Dan pastikan filenya itu bisa diakses. Kemudian untuk dokumen perangkat pembelajaran itu sama atau modul ajar. Kemudian untuk video Bapak Ibu yang diupload itu linknya. Jadi dipilih video pembelajaran. Kemudian nanti ini tautan yang akan diunggah. Jadi linknya Google Drive Bapak Ibu. Di sinilah nanti diupload. Jadi link Google Drive-nya nanti disimpan di sini, kemudian klik simpan. Seperti ini dia nanti. Jadi ini kan link Google Drive. Jadi disarankan Bapak Ibu menggunakan link Google Drive, jangan menggunakan YouTube. Jadi Google Drive aja diupload video pembelajarannya. Jadi klik upload. Jika ingin mengganti boleh dihapus, kemudian buatkan yang baru. Seperti itu. Kemudian untuk aplikasi exam browser, exam PP-nya, exam browser-nya, Bapak Ibu boleh download, kemudian dijalankan di laptop yang akan digunakan untuk uji pengetahuan. Jadi, ini dia. Oh, sebelum ke aplikasi UP-nya, Bapak Ibu boleh melakukan ini, tryout di halaman UKPPG BP3-nya. Jadi ada nanti di situ untuk tutorial simulasi atau tryout soal. Silakan dicoba di situ. Bapak Ibu bisa melakukan simulasinya di sini. Jadi ada dia link untuk simulasi. Link untuk simulasi, kemudian di sini nanti ada konfirmasi, silakan diikuti simulasinya. Seperti inilah nanti kira-kira bentuk dari ujian yang akan Bapak Ibu laksanakan di uji pengetahuan. Nah, ini dia untuk aplikasi UTBK-nya. Nanti di-download aplikasinya, boleh di Windows, boleh di macOS ya Bapak Ibu. Di sini ada cara-caranya, silakan Bapak Ibu jalankan. Pastikan tadi spesifikasi laptop yang dibutuhkan itu sudah sesuai agar aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di ini dijalankan. Ini nanti akan ada validasi perangkatnya. Sudah sesuai atau tidak. Jadi kalau ada yang tidak sesuai di sini, nanti Bapak Ibu tidak bisa menjalankan aplikasinya dan tidak bisa melaksanakan ujiannya. Jadi pastikan prosesornya, memorinya, dan yang lainnya itu sudah sesuai. Nah, kemudian akan masuk ke aplikasi untuk ID peserta dan kata sandi itu diambil dari halaman yang tadi, yang ada username password untuk UP. Jadi itu yang dimasukkan ke sini untuk ujian nanti. Seperti itu ya. Nanti akan ada konfirmasi data, kemudian masukkan token soal, dan melakukan pengerjaan soal. Di sini ya Bapak Ibu.
Dan untuk UP ini Bapak Ibu diminta untuk mengetikkan studi kasus. Jadi mulai sekarang sudah boleh belajar untuk mengetik studi kasus, berapa kata. Jadi agar nanti, karena waktunya ada limitnya, ada batas waktunya. Jadi Bapak Ibu pastikan studi kasusnya itu terisi semua sesuai dengan yang dimintakan soal. Seperti itu. Itu aja Pak Agus. Kita langsung tanya jawab saja. Baik, kita mulai Oke, dari silakan Bapak Ibu. yang raise hand ya. Di Pak raise hand ya Bapak Ibu, Iya. raise hand. Andes, silakan. Ibu Andes, silakan. Sudah ada suara? Sudah, silakan Bu. Ya, selamat sore Bu Priska dan Pak Agus. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saat UTBK dan juga UKIN, apakah diperbolehkan saya tetap memakai cadar? Terus yang kedua, beberapa kali saya melihat di media sosial, itu saat penguploadan modul ajar, itu ada diharuskan untuk tanda tangan kepala sekolah. Nah, sedangkan saya memakai sekolah lain. Itu harus ke kepala sekolah yang tempat saya menuju, sekolah tempat saya minjam sekolahnya, atau sekolah asal, induk sekolahnya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Untuk yang menggunakan cadar, Bu, untuk UKIN-nya silakan saja. Untuk UP-nya nanti akan ada konfirmasi dulu, baru bisa melaksanakan UP. Diikuti aja nanti petunjuk pengawas ya, Bu. Nah, untuk RPP-nya itu, kan itu RPP ada nama sekolah. Ya, sesuai dengan kepala sekolahnya, itulah ditandatangani, Bu. Ya. Oke? Jadi tidak harus dengan kepala sekolah induk, Bu ya? Tidak. Kan di RPP itu ada nama sekolah ya. Ya, sesuai dengan Ya. itu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Baik. Ibu Rafika, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan saya untuk bertanya. Ini saya kan mau buat modul ajar. Sekolah saya SMP Kader Pembangunan, tetapi saya menggunakan jenjang SMA. Apakah bisa saya menggunakan informasi umumnya sekolah SMP Kader Pembangunan, terus jenjangnya sekolahnya SMA? Maksudnya gimana, Bu? Saya tidak paham. Oke, saya ulangi lagi ya, Bu. Saya kan mau UKIN di SMA. Ya. Terus saya mau buat modul ajarnya. Sedangkan sekolah induk saya di SMP Kader. Terus saya akan membuat modul informasi umum, identitas modul ajar, sekolah SMP Kader Pembangunan, terus jenjang sekolahnya SMA. Apa boleh seperti itu, Bu? Kenapa jadi beda-beda ya, Bu? Ya modul ajar Ibu tentang Sesuaikan, apa? Bu, sesuaikan. Iya. Jadi kalau misalnya SMP ya SMP, SMA ya SMA. Modul ajar Ibu, modul ajarnya SMA. SMA. Ya berarti informasi umumnya informasi SMA. Kenapa jadi ke SMP? Oke. Jadi sekolah SMA Kader ya, Bu? Ya sesuai dengan RPP Ibu. Oke. Informasi umumnya informasi sekolah itu. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Ibu Mulyana, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Friska. Nah, Ibu Friska, saya mungkin mau tanya ini Bu, yang untuk tes subjektif yang 30 menit itu Bu. Nah, itu kan ada satu soal yang studi kasus ya. Nah, pertanyaan saya, itu studi kasus selama kita ngajar atau studi kasus saat kita melakukan video UKIN itu Bu? Mungkin itu sih Bu pertanyaan saya, karena waktu tryout kemarin saya coba-coba, saya bikinnya sesuai dengan yang saya alami di kelas yang saya ajar. Sementara saya kan ngajarnya di kelas rendah. Nah, nanti waktu UKIN-nya saya mau ambil di kelas yang tinggi, yang ada materi IPAS-nya Bu, sesuai dengan materi ekonomi yang nanti saya akan ambil. Begitu Bu, kurang lebih pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk yang tadi studi kasus ya Bu, studi kasus dibaca aja nanti petunjuknya. Biasanya itu yang Ibu alami selama Ibu jadi guru, bukan yang selama UKIN. jadi guru. Iya. Oh, oke. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, silakan Pak Mahhibul Kamal.
Ya, terima kasih Bu waktunya. Ini Bu, saya mau bertanya tentang studi kasusnya Bu. Ya. Tadi kan dia kan ada batas maksimal katanya. Saya mau bertanya tentang studi kasusnya di Bu. Maksimal Kenapa? katanya durasi waktunya. Itu nanti ada di aplikasi UP-nya, Pak. Jadi ada petunjuknya, ya disesuaikan dengan yang itu. Misalnya 500 kata atau berapa menit, itu nanti dibaca aja di situ, Pak. Karena pelaksanaan UP kan oleh pusat gitu. Ya, Pak. Silakan Ibu Winda. Ya, terima kasih, Bu. Saya ingin menanyakan tentang Bu yang untuk ujian UTBK Sudah saya tanyakan sekolahnya harus SMA sesuai dengan baru, Bu. Gimana Ibu Winda? Terputus tadi suaranya? Untuk aplikasi Exambro-nya untuk ujian UTBK, apakah kita menggunakan yang PPG piloting kemarin atau harus download baru, Bu? Menggunakan yang lama juga bisa. Itu Harusnya itu bisa. pertanyaan. Itu udah jalan berarti di komputer itu. Komputer itu yang mau Ibu gunakan kan? Iya, Iya, itu punya harusnya bisa. adik gitu, karena jadi Nanti bisa Bu, harus pada download saat baru. pada saat simulasi dicobakan aja Bu. Waktu simulasi dengan pengawas, Ibu coba aja aplikasinya. Nanti kan ada uji coba untuk aplikasi seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan Ibu Hanova. Terima kasih, Bu. Yang saya tanyakan, Bu, di sini saya bisakah ngambil videonya di SDLB, Bu? Karena materi di SDLB itu kan lebih ringan lah gitu, Bu kan. Terus kira-kira minimal ada harus berapa siswanya gitu untuk pengambilan Ibu video. bidang studi apa ya, Bu? Bidang studi matematika, tapi saya sama ini mengajarnya SDLB, Bu. Kalau dia bidang studi matematika dan ada pelajaran matematika di SLB itu, Ada, Bu. silakan aja, Bu. Kemudian bisa, Bu. berapa siswanya silakan aja. Jadi misalnya di sekolah Ibu siswanya satu kelas itu hanya ada 10 orang ya silakan aja. Oh, berarti bisa Sesuai 10 dengan gitu, ya? kondisi sekolah, ya. Kondisi Sesuai dengan sekolah. kondisi sekolah. Oh, terima kasih, Bu. Oke, silakan Ibu Rotua. Terima kasih Bu Priska. Yang menjadi pertanyaan saya Bu, saya kan ekonomi nih, pendidikan ekonomi. Jadi rencananya mau ngambil ujian UKIN-nya di SD. Nah, materi ekonomi, IPS ekonomi itu biasanya adanya di semester 2 gitu Bu. Apa boleh kami mengambilnya itu Bu? Boleh. Itu silakan bebas memilih mau materi semester ganjil, materi semester genap silakan aja, Bu. Itu tidak ada ketentuannya harus semester ganjil, tidak ada. Terima kasih Bu Priska. Ya. Silakan Ibu Yunila. Aduh deh, pas mesti istilahnya kita jumpa materi ini. Silakan Ibu Yunila. Ya. Dengar, Bu? Iya, dengar. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Saya mau bertanya, boleh tidak bab pembelajarannya bebas atau harus bab 1 sesuai pembelajarannya sekarang? Itu pertama. Kemudian yang kedua, modul ajar yang mau kita upload nanti apa saja? Apa cukup RPP saja gitu, Bu? Itu yang mau saya tanyakan. Itu tadi udah saya jawab pada saat pertanyaan Ibu Rotua. Itu bebas, Bu, materinya mau yang mana, mau bab 1, bab 2 silakan saja, mau semester 1, semester 2 silakan, yang pasti sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Kemudian untuk yang modul ajar tadi, boleh menggunakan modul ajar, boleh menggunakan RPP. Seperti itu. Iya, kasih banyak, Bu. Oke. Silakan Pak Balia. Ya, terima kasih, Bu. Halo? Ya, silakan Pak. Terima kasih, Bu Priska. Yang ingin saya tanyakan, untuk modul ajarnya, kan ini kami sebagian guru, itu ada MGMP. Jadi kan modul ajarnya itu hampir sama semua, Bu. Jadi paling bedanya dekat identitasnya aja gitu. Apakah nanti termasuk plagiarisme itu kan gitu, Bu? Halo? Ya, Pak. Untuk modul ajarnya, Bu, kan di MGMP itu kan sudah disesuaikan itu. Jadi guru-guru tuh semuanya
modul ajarnya sama gitu. Paling bedanya dekat identitas gitu. Jadi apakah boleh dimasuk apa nggak termasuk plagiarisme gitu, Bu? Gimana Pak Agus? Dia nggak termasuk plagiarisme kalau memang Bapak yang membuat gitu. Ya kita kan buatnya bersama-sama dengan guru-guru lain di sekolah lain gitu, Pak. Kita kan nggak Iya. tahu sekolah lain itu ngambil modul ajar yang sama dengan kita. Kan yang paling bedanya dekat identitas gitu. Iya, tapi Bapak yang buat kan? Ya udah, Iya, nggak kita. apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Ya karena kan sama itu nanti modul ajarnya Iya mungkin. loh Pak, Pak. Berarti bilang iya loh. Oh, mau Bapaknya maunya saya bilang nggak boleh. Enggak, Pak. Ya udah boleh lanjut. Oke, terima kasih, Pak. Silakan Sandri, Bu, Ibu atau Bapak ini? Pak Sandri, Sandri. Ya, Ya, silakan Pak. ya. Selamat sore, Bu. Ya, sore Pak. Yang saya ingin tanyakan itu sebelum pembuatan video UKIN itu kan ada perkenalan diri 1 menit ya, Bu. Jadi waktu perkenalan diri itu boleh perkenalan diri dulu, baru langsung UKIN. Apa tidak ada jaraknya itu, Bu? Langsung aja Pak. Jadi Bapak sebelum udah masuk di kelas perkenalan diri, langsung pembelajaran gitu aja Pak. Oh ya. Nah, Terima kasih, Bu. Terima kasih. oke. Silakan Ibu Radia. Ya, silakan. Ingin saya tanyakan adalah, kan ini mulai penguploadan dokumen sama video ya, itu dari tanggal 21 sampai 2 Nggak bisa. 26. 26. Nah, Sementara kan saya ini kan masuk anak-anak kan baru tanggal 21, Bu. Apakah bisa ngambil pengambilan video itu sebelumnya? Karena kalau untuk tanggal 21 itu kan baru masuk. silakan saja Bu, kalau misalnya Ibu bisa mengadakan kelas real ya Bu, kelas yang nyata ya, silakan saja. Jadi kalau misalnya tanggal 19 Ibu bisa menghadirkan siswa buat pembelajaran, silakan aja. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Berarti bisa dipakai modul apa aja materinya Bu yang diambil semester 1 atau semester 2 ya Bu? Iya benar Bu. Oke Bu, baik terima kasih Bu Priska. Silakan Ibu Irma. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan saya, apakah ada spesifikasi penilaian dalam pembuatan RPP ketika kita membuat video kayak gitu Bu? Misalnya harus ada ice breaking-nya, sudah tuh harus dan lain-lainnya seperti itu. Sudah itu, tadi kan dibuat video perkenalan 1 menit Bu ya. Nah, apakah 1 menit itu dimasukkan ke dalam RPP atau tidak? Seperti itu. Selanjutnya Bu, satu lagi pertanyaan. Nanti kan kita ujiannya kan melalui aplikasi Exam BPPP itu Bu ya. Nah itu kita download di aplikasi apa Bu? Apakah di Play Store ada atau bagaimana? Seperti itu, terima kasih. Untuk aplikasinya nanti saya cek link resminya. Sebenarnya dicari di Google juga harusnya sudah ada sih Bu. Untuk yang tadi perkenalan, maksudnya harus dibuatkan di RPP gitu. Harusnya sih nggak masuk, Bu. Kan tidak di RPP kan tidak harus ada perkenalan gitu. Yang dimaksud perkenalan itu adalah Ibu memperkenalkan Memperkenalkan diri di identitas. awal sebelum praktik pembelajaran gitu. Bukan bagian dari RPP itu. Kenalan Ibu sebagai peserta PPG gitu maksudnya. Oke. Bisa paham ya Bu Irma ya. Lalu berikutnya tadi pertanyaan tentang apa rubriknya tadi ya. Nggak ada ketetapan sih, nggak ada harus pakai ini, harus pakai itu, enggak. Hanya saja ya dibuatlah yang terbaik gitu. Kalau di pembelajarannya supaya dia bagus, pakai pembelajaran ini, pakai media ini, pakai ice breaking ini itu, udah gimana segala macam, ya dibuat yang terbaik lah gitu. Tanpa itu pun nggak apa-apa, kalau memang tidak bisa dibuat ice breaking jangan dipaksa juga kan, gitu. Tapi kamera nggak tutup. Oke, lanjut. Udah nyerah. Pak Nanlung, Pak. Oke, lanjut. Olida Jaya, silakan. Baik, terima kasih Bu Priska.
Di sini ada beberapa yang mau saya tanyakan, Bu. Yang pertama dulu, untuk di ukuran file perangkat pembelajaran yang akan kita upload, apakah ada ketentuannya seperti dalam bentuk PDF atau Word, dan berapakah ukuran maksimal dan minimalnya? Yang kedua, tadi ada disampaikan sama Pak Agus bahwa nanti kita akan bisa bergabung di grup WhatsApp yang ada pengawasnya. Kira-kira untuk bisa mengaksesnya kapan jadwalnya? Terus yang ketiga, saat pengambilan video UKIN itu apakah ada ketentuan pakaiannya harus hitam putih atau bisa pakai batik atau bagaimana? Sekian, terima kasih, Bu. Untuk yang tadi Bu, yang WA grup itu nanti Ibu cek di aplikasi UKPPG-nya ya. Nanti ada di situ link WhatsApp pengawas UP. Nanti Ibu bergabung di situ. Nama pengawasnya juga nanti ada di situ, nama LPTK-nya juga ada. Nanti Ibu bergabung dari situ. Kemudian untuk pakaian Bu, bagaimana Ibu mengajar seperti itulah pakaiannya. Jadi kalau misalnya sehari-hari memang putih hitam, ya silakan putih hitam. Gitu. Baru apa tadi satu lagi pertanyaannya Bu? Yang masalah ukuran file. Ukuran file nanti dicek di aplikasinya ya Bu. Oh, siap. Filenya PDF itu, yang diminta PDF gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, lanjut Ibu Rafika Wulandari. Silakan Ibu Rafika. Ibu Rafika. Lanjut dulu. Ya, ya, ya Bu. Silakan. Kenapa Bu? Ada pertanyaan? Iya Bu. Halo? Iya Ibu, raise hand. Kenapa ini? Mau bertanya apa? Ya ini Bu, saya ingin bertanya. Pertanyaannya mungkin sudah dijawab mengenai siswa untuk UKIN. Seandainya saya di UKIN modul, saya menggunakan siswa sebanyak 36 siswa. Pada saat saya melaksanakan praktek UKIN, saya hanya menggunakan 20 siswa. Apakah itu boleh, Bu? Apa harus sesuai dengan modul yang saya buat, siswa tersebut? Maksudnya gimana? Siswanya gimana? Di dalam modul, modul tersebut saya menggunakan target peserta didik sebanyak 35 sesuai dengan kelas tersebut. Kemudian pada saat praktek UKIN, saya hanya menggunakan 20 siswa dari sebagian siswa yang saya ajar. Apakah itu bisa, Bu? Kenapa seperti itu, Bu? Ya kalau memang 35 di modul ajar, ya diajari 35. Kenapa jadi berbeda gitu? Ya berarti di modul ajarnya Bu buat 20, pelaksananya 20, seperti itu. Oke. Sesuaikan ya, Bu, ya, antara... Terima kasih ya, Bu. Oke. Silakan Bu Harlina Vendra. Oke, makasih Bu. Pertanyaan saya yang pertama, dalam pelaksanaan UTBK, apakah mouse yang kita gunakan harus yang pakai kabel atau boleh yang tidak berkabel? Terus yang kedua, penggunaan meja, apakah boleh kita duduk selonjoran, duduk di lantai atau mesti kita pakai meja yang tinggi sama kursi? Itu aja Bu. Terima kasih. Gimana Pak Agus? Ini maksudnya yang untuk ujian apa ya Bu ya? UP ya? Ya, UTBK-nya. Nah untuk UTBK-nya ya dipakai meja baru kursi gitu Bu? Maksudnya tinggi gimana maksudnya ya? nggak usah pakai kursi, mejanya yang meja duduk yang kita selemporan di lantai Bu. Nanti ditanyakan aja ke pengawas ya Bu, bisa atau tidak, gitu karena ya. mereka yang menentukan seperti itu ya. Baik. Yang menggunakan mouse-nya Bu? Memang wajib menggunakan mouse kan? Enggak, maksudnya mouse-nya yang katanya ada saya dengar kabarnya itu harus yang pakai tali, nggak boleh pakai wireless atau gimana? Nanti ditanyakan ke pengawasnya Bu. Langsung ke boleh pengawas. atau tidak? Iya. Oke, makasih Bu. Silakan Pak Aidil. Ya, terima kasih Bu Priska. Izin bertanya Bu. Tadi pada saat pembuatan video UKIN itu 2 kali jam pelajaran atau 2 kali 40 menit kalau untuk SMP ini Bu. Kalau seandainya kami pada saat pembuatan UKIN itu waktunya mungkin melebihi sedikit, waktunya lebih dari 2 jam pelajaran itu berapa menit itu,
apakah jadi masalah? Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua mengenai pendaftaran UP tadi, Bu. Bahwa tadi sudah dibagikan ada link atau laman tempat pendaftarannya. Sementara kalau kita buka di ruang GTK, di bagian paling bawah itu juga ada daftar UKPPG, Bu. Yang Itu mana sama. yang Itu sama, Pak. Itu sama. Sama, Boleh Bu, ya? daftar dari RGTK, boleh langsung dari link yang tadi saya bagikan. Kemudian untuk yang apa tadi? Yang video masalah ini itu jamnya, ya toleransinya yang terlalu banyak, Pak. Misalnya Bapak buat 2 JP itu 90 menit. Ternyata lebih 30 menit, itu kan tidak wajar, Pak. Tapi kalau misalnya lebih 5 menit, silakan saja. Kurang 5 menit nggak masalah. Tapi kalau sampai lebihnya 30 menit, kurangnya 30 menit kan itu sudah tidak wajar ya, Pak ya. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Silakan Ibu Yenita. Ibu Yenita silakan. Halo Bu, Ya, silakan. selamat sore Bu Priska. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, tadi kan telah dibahas tentang untuk perkenalan UKIN. Yang saya ingin tanyakan di sini, kalau perkenalan UKIN-nya boleh terpisah nggak Bu dengan video yang kita buat? Kenapa harus terpisah, Bu? Oh, Kenapa terpisah? gini Bu, takutnya nanti pas pembuatan UKIN tuh ada yang lupa. Kalau dia video utuh itu tidak bisa diedit. Yang bisa diedit itu video 30 menit, gitu, Bu. Oh ya, Ya. terima kasih ya Bu. Oke. Silakan Ibu Marliana. Iya, Pada Ibu Priska, kenapa dia bisa? pertanyaan dari Bapak dan Ibu sebelumnya yang mengenai video perkenalan yang di awal. Berarti Bu, ketika kita melakukan perkenalan, masalah identitas yang tadi, berarti kita melakukannya di dalam kelas atau kayak mana Bu? Kan videonya Bu udah kita set kian itu misalnya di paling belakang biar bisa kelihatan semua siswanya. Jadi itu kayak mana nanti Bu mindsetnya ketika video itu harus utuh dengan UKIN yang akan kita lakukan. Itu yang pertama Bu. Terus pertanyaan yang selanjutnya mengenai tentang unit kerja yang akan kita lakukan. Misalnya kan saya kan unit kerjanya siswa dapodik di SD. Bolehkah saya mengambilnya kalau dia di tingkat MA, bukan SMA, tapi dia yang MA yang bernaungan Kemenak. Bolehkah seperti itu, Bu? Dan selanjutnya mengenai jadwal UKIN dan UTBK, bagaimana kita mengetahui jadwal UKIN dan UTBK kita sendiri? Itu aja, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Maksudnya jadwal UKIN apa ya, Bu ya? UKIN kan sudah ada jadwalnya ya? Iya, maksudnya harinya itu dan apa dia ada hari ini mengambilnya begitu? Itu mau hari apa boleh, Apa Bu? dia Ini kan bebas, Bu? bebas. Ini kan periode unggah perangkat ini periode unggahnya tanggal 21. Jadi mau ibu ngambil di tanggal sebelum tanggal 21 silahkan. Di rentang tanggal ini juga silahkan. Tapi yang pasti di tanggal 26 itu sudah harus masuk di halaman UKIN seperti itu, Bu. Oh, gitu. Berarti UTBK-nya, Bu, itu jadwalnya UTBK-nya ini jadwalnya 29 sampai tanggal 3 Agustus. Nanti Ibu cek jadwal Ibu di hari apa. Nanti di halaman UKPPG-nya itu akan muncul hari apa Ibu UP. Seperti itu. Jadi yang tadi Bu, yang video perkenalan itu Bu, kayak mana Bu? Kenapa video perkenalannya? Kan tadi Bu ada Ibu yang sebelumnya menanyakan itu kan tidak boleh tidak boleh dipisah, harus digabung. Iya. Memposisikan kami ketika perkenalan itu kayak mana Bu? Ya Ibu bergeser aja kan bisa, bergeser perkenalan baru langsung video pembelajaran gitu. Itu gimana? Agak susah ya? Maksudnya kan Bu, videonya Bu kan kita set Bu di belakang biar kelihatan semua ruang kelas sama siswa. Iya, ya Ibu bergeser aja dulu ke arah video perkenalan, habis itu langsung mulai pembelajaran. Itu kan bisa. Berarti kita Bu dari belakang langsung ke pintu lagi Bu kita nanti jalannya. Di mana video Ibu itu? Di mana kamera Ibu? Karena itu dulu Ibu memperkenalkan diri. Kan itu hanya 1 menit, baru mulai pembelajaran. Oh, berarti nanti kita kelihatan itu jalan ke depan. Nggak ada masalah itu Bu. Salah ya Bu ya Bu. Oke. Satu lagi tadi Bu, boleh nggak Bu saya ngambilnya di tingkat MA yang dia naungannya bukan dinas pendidikan?
Itu kan jenjang SMA ya? Ya sama aja, boleh. Silakan. Boleh. Boleh. Oke, Bu, ya. Silakan Ibu Yenita. Ayo Ibu Yenita silakan. Ya silakan. Tidak ada lagi Bu, udah dijawab sama Oke. ada dipertanyakan sama kalian tadi. Silakan Ibu Desi. Harus hidup dulu. Dulu lah pertanyaan lagi. Ibu Desi silakan. Bu, Ya. iya Bu. Ya silakan. Mau bertanya apa? Selamat sore Ibu. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Bu, saya kan mengajar di SMK. Saya mau ingin membuat modul ajarnya di fase F, di elemen kebutuhan ekonomi. Nah, di elemen itu kan ada dia tiga sub ya kan Bu. Jadi dia 6 JP. Berarti saya hanya ambil yang 2 JP saja Bu. Iya, 2 JP aja. Yang saya upload gitu nanti ya Bu, yang 2 JP saja ya Bu. Jadi hanya pembelajaran 2 JP, kemudian modul ajarnya pun yang modul ajar 2 JP, Bu. Iya, berarti yang 2 JP itu lengkap lah semuanya dengan LKPD dan semuanya lah Bu ya, lengkap yang saya upload Bu. Itu saya tanyakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Silakan Ibu Nurul. Pertanyaan berulang nggak usah di ini ya Bu ya. Tadi kan udah. Silakan Bu Nurul. Suaranya Bu Nurul. Selamat sore Bu. Sore. Ini Bu, saya menanyakan tentang UKIN tadi video pertama. Maaf Bu, ini pertanyaannya berulang-ulang kan Bu. Soalnya sebelumnya saya pernah menolong teman mengambil video UKIN. Jadi untuk perkenalannya kami di awalnya bisa dijeda gitu Bu. Jadi karena kalau umpamanya seandainya 2 JP itu sulit Bu, karena ada yang berlebih gitu waktunya. Berlebih gimana ya Daripada maksudnya? maksudnya gini kan kalau kami kan di SD Bu 35 kali 2. Jadi kan 70. Jadi kan berlebih waktu kami itu daripada 70 menit gitu kalau digabungkan dengan ini kalau tidak digabungkan dengan perkenalan itu kayak mepet-mepet gitu memberikan pembelajaran kepada anak. Apakah boleh kami itu dijeda perkenalannya dulu jadi supaya gimana ya Bu ya? Supaya efektif lah gitu. Nggak bisa ya Bu ya? Perkenalan itu kan Bu hanya 1 menit Bu. Jadi Definisi meribetkan diri gitu. Iya, enggak Pak. Maksudnya kan iya soalnya kan kami kan umpamanya kita nih masuk nih dari depan, kita baca salam. Habis itu kami kan kameranya kan terlalu jauh di belakang tuh Bu, Kak. Jadi apakah kayaknya kurang efektif gitu lah ya kan dari depan ke itu belakang. sampai berapa menit ya Bu? Ada sampai 10 menit Ibu ke belakang? Terlalu ini ya. Membuat sinematik Ibunya. Mau dikasih simple malah bikin ribet. Gimana sih? Mana tahu kan boleh gitu kan dijeda gitu. Dibuat simple aja Bu. Iya. Gini aja Bu Nur, kameranya buat di bagian belakang. Anggaplah kameranya nanti di bagian belakang kelas kan? Iya. Masuk terus udah direkam nih, masuk ke kelas, ucapkan salam, lalu Ibu jalan ke belakang ke kamera, dadah gitu, baru kasih tahu nama saya, name saya, asal kampus, jalan lagi ke depan, langsung mulai pembelajaran gitu aja. Jadi simple dia gitu, nggak usah dijeda, nggak usah dibuat spasi videonya, langsung aja lah gitu. Jangan ribet. Nggak ribet sih Pak, Bu, karena kebanyakan yang gitu kaminya ngeblank gitu kan ngadap kami. Lah kalau ngeblank mah urusan Ibu, jangan ngeblank, guru kok ngeblank gimana sih? Iya, soalnya kalau ngadap ke kamera gitu kayak di syuting gitu kan ngeblank Pak. Syuting, rekaman video syuting.
Oke, lanjut Bapak Ibu. Pak Seiman udah lama nunggu tuh Pak Lase tuh. Silakan Pak Lase. Nama peserta asal UTBK, NIM, identitas. Baik. Pak. Oh ya, pertanyaannya sederhana Pak. Kapan jadwal UKIN-nya? Oh, jawabannya sederhana Pak. Ada di grup WA. Enggak, saya cari-cari belum dapat ini Pak. Ah, Kemudian tolong dipertegas tadi jawaban Pak Ibu Friska itu singkat-singkat sekali. Soal pakaian itu dipertegas ulang. Oke, yang Dipertegas ulang pertama. apakah Ya, tuh, pakaiannya udah tuh. boleh apa atau bagaimana? Tuh. Udah Bapak screenshot tuh. Udah di-share Ibu apa? Screenshot aja Pak pakai handphonenya. Oh, siap, siap. Oke. Oke. Udah. Oke, lalu pakaian ya pakaian seperti Bapak Ibu mengajar pada umumnya. Bapak Ibu biasanya ngajarnya pakai kemeja, ya pakai kemeja. Kalau ada batik khusus sekolahnya, pakai batik khusus sekolahnya. Kalau Bapak Ibu, Pak Lasi biasanya ngajar pakai jas, ya pakai jas gitu. Yang penting terlihat rapi, sopan gitu, sebagaimana guru gitu aja. Siap. Oke. Oke, silakan lanjut. Siapa nih sekarang nih? Bonari, ini Bapak atau Ibu ini, Bonari? Bapak, Pak, terima kasih, Pak. Siap, Pak Bonari, silakan. Mungkin karena sudah banyak yang tadi sudah ditanyakan, dijawab, saya menanyakan tentang kalau terjadi kendala, Pak. Nanti kalau terjadi kendala, itu konsultasinya seperti apa, Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, kalau kendalanya di UTBK, misalnya ada aplikasi atau jaringannya bermasalah atau servernya bermasalah, itu konsultasinya ke pengawas masing-masing. Jadi kalau nanti Bapak Ibu cek di aplikasi UKPPG-nya, nanti di sana ada grup WA Bapak Ibu dengan pengawas. Oke, kalau kendalanya di UKIN, misalnya Google Drive-nya nanti ternyata tidak bisa diakses oleh penguji, nanti kami, Bu Friska, akan menghubungi Bapak Ibu jika ada kendala di UKIN. UKIN itu adalah RPP, lalu video praktik pembelajaran. Oke Pak Baik, Bonari. Pak. Baik, terima kasih Pak. Siap. Oke, lanjut. Bapak atau Ibu Huru Aina. Bu, Pak. Oke, silakan Bu. Baik, makasih Pak untuk kesempatannya. Jadi saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, ini Pak, yang video untuk UKIN itu kan ada 2, yang full sama yang 30 menit. Yang video ngajarnya kan, misalnya kan tadi kan dibilang 2 JP. Jadi untuk sesi perkenalan itu masuk ke 2 JP itu Pak? Ya, betul. Di menit-menit pertama. Oh, berarti masuk ke situ Pak ya, yang 1 menit tadi itu ya, perkenalan ya? Yes. Ya baik, itu terus 2 lagi, ini Pak, yang nomor 2 soalnya kisi-kisi ujian tulis UTBK itu apa ada kisi-kisinya Pak? Ada UTBK-nya? Ya, untuk ujian UTBK itu kan ujian tulis ada kisi-kisinya seperti apa misalnya? Ada, indikator-indikatornya ada di file yang saya kirim di grup WA, tengok di lampiran 8 ada itu. Oh iya, makasih ya Pak. Terus satu lagi ini apa video? Terus untuk upload video itu kan ada juga apa tuh, ada perlu RPP juga Pak kan, yang modul ajar atau RPP. Itu modul ajarnya misalnya untuk uploadnya itu misalnya untuk satu materi untuk 1 kali pertemuan bisa Pak? Iya, 1 pertemuan kan 2 JP. Ya, maksudnya untuk 1 pertemuan 2 JP itu modul ajar itu yang diupload bisa Pak kan? Lah iya, emang gitu. Emang mau yang mana lagi, Bu? Iya, ya. Masa saya tanya biar jelas aja Pak kan ya. Terus misalnya pakaian ketika ujian UTBK tuh kan ujiannya depan laptop, itu pakaiannya terserah atau ada syaratnya gitu? Pakai pakaian, Bu. Jangan terserah, jangan jadi nggak pakai Nah, pakaian. maksudnya apa harus hitam putih kan ujian depan laptop, ya seragam mungkin apa gimana gitu? Seharusnya sih enggak. Seharusnya seperti pakaian yang sopan, berkerah, kemeja, batik, gitu. Yang sopan ya. Ya, jangan kau singlet, jangan baju apa tuh, baju tidur, jangan.
Iya, iya. Iya, berarti harus dipakai ya sama nama kita gitu Pak ya. Karena biasa format saya nanya. Nah, Iya. Jadi itu aja Pak pertanyaannya. Makasih banyak Pak untuk kesempatannya. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya jangan berulang ya. Kalau sudah ditanya teman, jangan ditanya lagi. Nanti kalau Baik. lupa, ini kita direkam di YouTube kok. Jadi Bapak Ibu barangkali ada ketinggalan, nanti tonton ulang YouTube-nya boleh. Oke, Baik, lanjut. Saya nggak lanjut. Bu Nurul lah, udah protes Bu Nurul. Silakan Bu Nurul. Iya, ya. Jadi gini Pak, yang saya ingin tanyakan. Nah, jadi saya ngajar di SMP, di yayasan. Jadi kan di SMP saya ngajar itu beda tuh putra sama putri. Jadi saya mengambil kelas putri. Apakah bisa untuk semua siswa itu putri semua atau harus kita campur, Pak? Boleh yang manapun. Oh, baik Pak. Karena Sesuaikan ya Bapak Ibu. Baik Pak. Terus misalnya waktu UKIN itu 2 jam ya Pak, mengajarnya 2 jam. 2 JP bukan 2 jam. Waktunya sudah habis, sementara kita masih membahas masalah materinya. Bagaimana itu Pak, waktunya habis? Ya, habis waktunya berarti nggak tuntas pembelajarannya. Nanti pengujinya nilainya jelek. Makanya diatur waktunya, Bu. Iya. Baik, Pak. Ya, pastikan RPP-nya memang untuk 2 JP dan waktu Ibu praktik memang 2 JP dari awal sampai penutupan. Jangan putus. Karena dinilai itu dari pembukaan sampai penutupan kan? Gitu. Baik. Berarti bisa ya, Pak ya? Berarti untuk kelas putri aja gitu, Pak. Boleh. Baik, Pak. Baik. Terima kasih. Oke. Lanjut Bu Latifah. Ya, terima kasih Pak Agus. Izin bertanya, Bapak. Kebetulan, masuk nggak Pak suaranya? Halo? Ya, silakan Bu Latifah. Oh ya, kirain. Bapak, kebetulan di sekolah kita ya, dan kita itu siswanya masih sedikit. Itu bermasalah nggak Pak ya? Apakah bermasalah nanti untuk video itu dengan jumlah siswanya yang sedikit? Kemudian, saya pernah coba buat video pembelajaran dari handphone saya, Pak. Ternyata di handphone saya itu setelah berapa menit gitu putus videonya, padahal memorinya masih ada gitu. Kalau misalkan terjadi kendala seperti itu nanti di kelas, apa boleh disambung video yang terputus itu, Pak? Karena kita kan udah memastikan nih memori handphonenya cukup untuk 2 JP, tapi ternyata tiba-tiba mati sendiri gitu. Tayangan videonya terstop gitu. Apa boleh disambung nanti apa gimana? Kasih Pak Agus. Oke, yang pertama pertanyaannya tentang jumlah siswa ya. Seluruhnya ini ngulang lagi pertanyaannya. Jadi saya ulangin sekali lagi Bapak Ibu, tolong disimak. Jumlah siswa itu tergantung di sekolah masing-masing boleh. Kalau di sekolahnya di satu kelas hanya ada 2 orang pun, silakan hanya 2 orang. Kalau ada 100 orang, silakan 100 orang. Jadi Bapak Ibu aturlah gimana caranya supaya bagus gitu. Kalau ada 2 kelas, satu kelas hanya ada 10 orang, satu kelas lagi ada 20 orang, ya Bapak Ibu pilih kelas yang mana yang bagus. Nah, silakan gitu ya. Nah, tuh. Lalu berikutnya, udah lupa aku tadi Bu, apa pertanyaan kedua Ibu? Buat video pembelajaran kalau misalnya terputus videonya. videonya. Kalau lagi ngerekam tiba-tiba putus, ya semangat Bu, ulang lagi dari awal gitu. Ya, karena enggak boleh kalau video utuhnya ya, kalau video utuh 2 JP-nya ya harus durasinya harus 2 JP full gitu. Kalau video editing, nah boleh diedit. Kalau video editing kan memang diedit. Nah, ada skip beberapa bagian supaya jadi 30 menit. Nah, itu nggak apa-apa. Yang sambung-sambung menjadi satu itu memang editing. Tapi kalau video utuh, ya harus utuh 2 JP, menampilkan dari pembukaan sampai penutupan. Jadi kalau tengah jalan tiba-tiba off HP-nya, terlalu panas, ya ulangi lagi lah, tapi tetap semangat gitu, jangan jadi nggak semangat gitu. Ya, makanya kalau memungkinkan gimana caranya
pakai semua sumber daya yang ada. Ada dua handphone buat ngerekam kiri dan kanan. Siapa tahu satu mati, satu lagi bisa gitu. Atau nggak apa-apa lah, kasih korbankan 100-200 ribu, pinjem kamera teman gitu kalau teman punya handycam gitu, atau punya kenalan tukang rekam video pernikahan misalnya gitu, supaya hasilnya maksimal, kan boleh-boleh aja toh gitu. Ya. Kasih ya Pak Agus jawabannya. Oke, lanjut Pak Aidil. Pak Aidil ini ya. Oh, nggak jadi kayaknya Pak Aidil nih. Budian Susanti lah. Budian Susanti silakan. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya ada dua, cuman yang satu tadi sudah terjawab masalah siswa, karena memang di sekolahan saya paling banyak itu cuma 7 di kelas. Oke. Cuma di sini saya kan ngajar di kelas bawah yaitu kelas 1. Tapi untuk pembuatan video saya mau naik ke kelas tinggi gitu kan Pak. Bisa ya Pak ya? Silahkan. Tapi RPP-nya harus RPP di kelas tinggi itu juga ya. Ya, jangan Gitu ya. RPP-nya kelas 2, ngajarnya di kelas 6, jangan gitu. Jadi harus sesuai dengan Pak, kelasnya siap. masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, lanjut. Pak Diki Nasution. Coba deh mata. Hai, belum kenal. Ya, makasih banyak Pak Agus. Halo. Halo, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Agus. Sini Pak, saya ingin bertanya tentang masalah pribadi saya Pak ya. Kemarin saya pernah melamar tentang CGP Pak. Itu mengirim file melalui Google Drive. Nah, jadi melalui laptop tuh Pak, saya kirimkan itu nggak bisa-bisa Pak. Jadi link yang ada di Google Drive tuh Pak, saya kirimkan ke kawan saya. Hanya menjelaskan saja tanpa ini. Alat Boleh. media yang lain. Boleh. Justru dibuat yang terbaik. Justru dibuat yang terbaik. Kalau dalam RPP-nya dibutuhkan menampilkan video, menampilkan media interaktif, ada kegiatan diskusi segala macam, ya nggak apa-apa ditampilkan aja. Oke Pak, demikian Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut Bu Meta. Bu Meta udah protes ini di grup. Saya mau nanya belum dipanggil. Mohon maaf Pak. Ya. Izin Pak, suaranya jelas nggak Pak? Ya, silakan. Pak, sebenarnya pertanyaan saya ini bukan lebih pertanyaan, lebih ke pencerahan Pak ya. Saya mau bertanya, PPG itu mulai dari tanggal 7 sampai 19.